Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bersama aku Radita, Sarang Kode Podcast dan juga lagi kolaborasi nih sama Pak Yuri Alfrin Aladin. Halo Pak, dari mana Pak? Saya dari Neliti Komunikasi. Cie. Cila, Gitu. kolaborasi tiga podcast sih deh. Dan yang satu lagi Tiga ini apa podcast. namanya Satu keren lagi nih dari dari ya. Ready Get Set Go dari Mas Pradipta Nugrahanto. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik sekali. Aduh, saya begitu jadi grogi ya di interview sama dua insan akademis nih. Justru kita yang grogi Mas. Asik. Sebabnya Mas Dipta Emang ini nih yang kan? justru mentor kita. Iya. Ya, Aduh. ini kita dari dua podcast ini Sarangko dan juga dari Heeh. Neliti Komunikasi. Ini kita sedang bertemu dengan guru kita, Mas Pradipta Nugrahanto Bener, ini. bener. Ya, dia adalah radio practitioner, tapi katanya mantan ya Mas ya, Iya, mantan penyiar masa lalu lah, masa lalu. masa lalu. Heeh. Dan sekarang dari apa namanya Mas Pradita lebih banyak aktivitasnya di ini ya Mas ya, dari apanya suara pabrik Pabrik rakyat ya Suara itu Rakyat. ya, suara Mm. pabrik suara rakyat dan juga Inspigo dan menjadi ini ya practitioner podcast Indonesia. Mungkin Mas Pradipta Ya. ini adalah paling langka ini, profesi paling langka ini, profesi yang fokus pada podcaster gitu ya. Ya konten audio lah bisa dibilang ya. Lebih Heeh. kepada konten audio ya, kreator konten Konten audio. audio. Heeh. Sebetulnya ada satu hal yang cukup menarik nih Pak Yuri ya, kalau kita mau apa namanya mau mewawancari Mas Dipta ini sebetulnya Mas Dipta ini adalah Ya. seorang penghobi games ya, penghobi game gitu ya. Kalau saya lihat Hmm. statusnya di Instagram itu figur-figurnya banyak banget itu. Aduh. Itu berapaan tuh Mas harganya? Mahal ya. Nah, dan juga sebagai konten gamers itu seorang gamers dan juga seorang konten fokus dengan apa namanya konten-konten tentang game gitu kan. Nah, ini Iya. sebetulnya cukup menarik gitu. Apalagi kita melihat bahwa sudah sekitar hampir 10 tahun lebih itu fenomena game ini kan sekarang mulai naik kembali terutama dengan adanya game-game online gitu ya. Nah, Dan apa namanya sekarang game itu sudah merambah bukan hanya di usia anak-anak gitu kan, tapi kayaknya game itu sudah bisa merambah ke seluruh usia. Nah, itu bagaimana tuh Mas iya. Dipta itu tentang fenomena game yang sekarang ini kira-kira? Oke. Iya, sebenarnya kalau dibilang game tidak mengalami pergeseran usia pengonsumsinya gitu ya. Rasanya sih nggak banget juga gitu. Karena gini, saya ingat gitu ketika di tahun 90-an gitu ya, ketika Mhm. saya masih SD SMP itu almarhum bapak saya gitu udah main game dari tahun 80-an malahan. Gitu. Astaga. Jadi Waduh. dari era-era DOS itu sudah ada Mhm. game-game yang dimainkan sama beliau gitu kan. Nah artinya dan Nintendo ada nggak Mas? Nintendo kebetulan enggak, karena menurut bapak saya Oh, main enggak. game Oh itu ya. ya bukan prioritas ya waktu itu. Tapi kalau di Mhm. PC banyak lah, banyak game yang dia mainin gitu. Itu sih. Jadi ya kalau Oke. dibilang sekarang lebih ke berbeda medium sih. Karena smartphone ya, siapa yang nggak punya Hmm. smartphone hari ini? Dan di dalam smartphone kebanyakan Iya pasti betul. ada gamenya kan. Gitu. Ada gamenya. Heeh. Berarti Mediumnya berarti yang ini berubah. ternyata media yang berubah ya. Tapi Iya. kayaknya game sekarang itu udah nggak pakai sekat kelas gitu ya. Kalau dulu kan ketika kemunculan PlayStation yang kedua itu kan heboh banget tuh ya. Dan kemudian PlayStation yang ketiga Heeh. itu dengan bandrol harganya aja sampai 20 juta. Dan itu kalau kita lihat kayaknya dulu itu ngegap banget gitu ya game itu. Kalau yang punya PlayStation tuh kalau nggak kelas atas nggak bisa gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya smartphone kayaknya udah tanpa kelas. Bener gak sih Mas kayak gitu? Atau gimana sih? Gitu. Iya. Walaupun ya tetap ada kali ya Mas Gora ininya. Heeh. Perbedaan kelasnya Iya. pasti ada. Namanya smartphone juga kelasnya macam-macam gitu kan. Cuman memang Iya betul. jadi lebih meluas lah. Mungkin berangkatnya ketika Mhm. ini di tahun 2016 atau 2017 ketika Mobile Legend meledak banget gitu. Itu kan semua orang main Iya Mobile Legend betul. bisa dibilang ya. Kecuali saya nggak main Mobile Iya, Legend. heeh. Tapi maksudnya dari tukang teh botol sampai siapapun gitu ya. Pasti Iya. mereka berinteraksi lewat video game di format baru ini gitu sih. Waduh, video Hmm. game yang format baru. Aduh. Iya. Kalau Pak Yuri gimana tuh Pak?
Enggak, jujur sih aku Tapi kalau zaman sama sekali nggak main game. Sama sekali, Pak. Anakku yang seneng main game. Nah, Bener-bener nggak kemudian ada di masa iya, muda dulu, Pak. oh iya di masa muda, tapi kan itu tahun Eh, berapa Mas? Masa muda aku tuh SMA aja tahun 80, Mas Dipta Berarti kira dulu udah belum ada lahir. Atari dong. Atari ada ya kan? Atari, iya enggak aku Atari. enggak terlalu suka itu. Senangnya waktu itu Oke. baca buku. Oh, Tapi aduh. ternyata memang sekarang Mas, itu aku punya Eh, anak ya. hmm, Sekarang lagi ngambil S2 dan sampai sekarang mainnya tuh main game terus gitu. Iya. Saya sering melarang dia, tapi lama-kelamaan saya juga akhirnya sadar juga Eh, kalau itu sesuatu hal yang sebenarnya memang apa namanya punya sebenarnya kalau dilihat dia punya potensi positif juga gitu. Dia kan melibatkan industri yang besar gitu ya, Ya, melibatkan uang yang besar. betul. Cuma yang sekarang saya arahkan, oke, it's okay anak saya boleh main game gitu ya. Kemudian juga silakan aja gitu, asalkan jangan sampai kuliahnya Eh, terlantar. Tapi juga saya mencoba untuk mengarahkan ke hal yang positif. Hal yang positifnya ya. misalnya dia mau bikin konten YouTube kayak apa gitu ya, dan Hmm, itu mungkin bisa menghasilkan uang dan sebagainya gitu. Nah, Oke. yang saya mau tanya ke Mas Dipta juga, kira-kira kita mau arahkan ke hal yang positif dari Eh, apa gaming ini sebenarnya gimana sih? Kan kalau Oke. dilihat sekarang ada universitas yang bahkan sudah membuka jurusan mengenai e-sport gitu ya. Nah, Oh, kalau benar. mengenai Mas Dipta mengenai masalah ini kalau Mas Dipta sendiri gimana Iya, nih iya benar. melihat Kalau mungkin dari fenomenanya? bisnis ya, udah banyak banget celah-celah bisnis baru yang terbuka karena video game gitu. Dan secara edukasi gitu ya, udah banyak juga kan modul-modul pembelajaran yang Hmm. didapat dari video game. Apakah ini hal baru? Kalau menurut saya pribadi sih bukan sih Mas Gora dan Pak Yuri ya. Karena Iya. gini, dari zaman dulu pun gitu, belajar paling gampang gitu, vocabulary bahasa Inggris didapatnya dari video game. Oh. Gitu, itu salah satunya. Terus paling paling umum sih itu ya. Kita mempelajari istilah-istilah yang mungkin tidak kita temukan di buku pelajaran kita gitu, itu justru dari video game gitu. Iya, Dan makin kesini Hmm. sih makin banyak ya iya, implementasi pembelajaran lewat video game betul. gitu sih. Setuju, setuju. Bahkan ada salah satu mahasiswa saya bikin skripsi, Heeh. dia menggunakan penelitiannya mengenai video game. Jadi dari Nah, makna-makna, dia pakai bener. penelitian Iya. semiotika, ya. Eh, Kemudian dia meneliti mengenai makna yang ada di dalam video game. Saya woi, lupa, pokoknya video game tersebut dari Australia. eh, Kemudian di situ ada mengenai permainan aturan-aturan etika atau apa ya? ah, Aturan-aturan keselamatan. Saya lupa nama itunya, nama gamenya. iya, iya, Misalnya iya. kalau Hmm. kita ada di Eh, peron kereta api, kita harus berdiri di garis yang kuning. Kemudian bagaimana tata untuk menyeberang jalan dan sebagainya itu ternyata ada di dalam game dan membuat yang pemain-pemainnya akhirnya jadi tahu aturan-aturan demi keselamatan gitu. Betul. Jadi dilihat-lihat sebenarnya ada sisi positifnya gitu. Banyak bukan ada sih Pak. Kalau dilihat banyak sih. Cuman yang ke Hmm. blow up sama media Iya, umumnya itu negatifnya. pasti sisi negatifnya. Iya, iya betul betul. Karena Karena lebih bad ke news makan is good soalnya kalau news. negatif gitu kan. Lebih mengakibatkan kecanduan gitu. Terus Bener. membuat apalah yang negatif-negatif, pengaruh ke kesehatan, lupa waktu dan lain-lain lah. Iya. Itu lebih banyak kemakan sih pasti kan. Padahal sebenarnya sisi positifnya banyak juga ya Mas Dipta Banyak. itu Banyak. justru ya Iya, dari pasti. game. Mm-mm. Nah, cuma kita Tapi belum memang itu ya, e-sport itu. Iya, masih belum gimana? berkembang. Maksudnya kalau Ya pembuatan software di Indonesia, software untuk yang gaming gitu, Eh? kayaknya masih dari luar ya negeri ya. Apa terlalu lebih nggak banyaknya. semua, hampir hampir semua kalau itu. Hmm, hmm, Cuman gini hmm. Mas Dipta, itu kalau Eh, kita lihat itu kan game ini kayaknya ya, kalau menurut saya sebetulnya hmm. pasar game ini justru yang the true game itu seperti konsol kayak PlayStation Oh, itu eh, kayaknya sudah mulai agak jomplang dari segi marketnya. Karena contoh begini, Mas Dipta mungkin masih ingat ke eh, awal PlayStation 3 muncul, itu Iya, kan kalau nggak salah ada sekitar 20 juta dia bandrol harga. iya. Begitu PlayStation 4 muncul, kayaknya harganya cuma 10. Sekarang saya lihat PS5 ditawar aja bisa sampai 8 juta kayaknya. Gimana perbandingannya jomplang banget gitu kalau kita lihat ada fenomena yang dulu. Bener nggak sih Mas atau gimana tuh? Iya, mungkin dulu tuh lebih karena gini, PlayStation itu Sony ya, Sony baru ada officialnya di Indonesia Sony, itu kan dari sejak era PlayStation 4, 2013, iya, 2014 lah antara-antara itulah ya, gitu. iya. Dan setelah itu baru harga itu
makin ikut standar dari Sony semua kan. Toko-toko yang jadi Iya. partnernya Sony, jadi otomatis dia menjual dengan harga resmi gitu. Betul. Dan artinya di sini marketnya Indonesia yang kemarin-kemarin dikenal sebagai surganya pembajak gitu ya. Masih Iya ingat kalau dulu benar. zamannya PS2 itu Mas Gora, jadi salah satu pembesarnya Sony Eh, itu bawa oleh-oleh pulang ke Jepang dari Indonesia, iya, iya. PlayStation yang bisa memainkan game bajakan. Wow, Gitu. bajakan. Stigmanya udah bergeser dari era PS3 dan PS4 ketika game itu udah makin susah dibajak walaupun bisa ya. Walaupun bisa tapi kesadaran orang Iya, beli iya. game original sih udah makin meningkat, makin kesini-sini. Itu sih yang Iya, menarik betul. dari penjual kalau ngomongin soal sisi konsumsi ya, konsumtif gitu. Iya, konsumtif ya benar. Tapi kalau sekarang kan dia kayak PS3 itu kan sistem imitasi itu kan melalui Bragchill kan sebenarnya. Beda dengan PlayStation 4 yang kayaknya PlayStation 4 bisa dikatakan dia penjualan Blu-ray ya tetap Blu-ray dengan original, tapi dan juga konsol sendiri tidak di Bragchill kan, gitu kan seperti Iya, PS3 gitu. jailbreak gitu ya. Ya tapi ini sih sekarang kan mau main di mana nih? Banyak di komunitas-komunitas juga udah menekankan mau sisi gelap atau sisi terang gitu. Dark side atau Iya, bright benar. side gitu kan. Nah, Iya. bahkan udah disingkirkan secara dari awal gitu. Kalau mau ke kegelapan ya sana silahkan bergabung dengan teman-teman yang di kegelapan gitu. Jangan merusak Iya. kita yang mau lurus-lurus aja gitu. Original. Kan. Iya. Kan itu bagian dari proses apresiasi juga Iya, Mas benar. Gora masalahnya gitu kan. Iya betul, apresiasi game ya. Bikin game juga nggak gampang gitu. Nah, bikin karya kreatif kan. Karya kreatif. Tapi sebetulnya kalau game sendiri itu apa ya? Kalau sekarang kan kayaknya apa namanya, kalau kita lihat pada fenomena yang sekarang pada PlayStation 5 itu Ya. contohnya ya. Itu kayaknya sekarang game ini kan sudah mulai mengarah kepada revolusi digital di 2.0 itu artinya sekarang Betul. hampir semua perangkat-perangkat gadget ini kan online system semua, termasuk kayaknya PS5 kayak gitu juga deh. Iya kan? Betul, betul. Sebetulnya itu ngikuti tren atau ada tujuan khusus nggak sih Mas sebenarnya kayak gitu tuh? Ngikutin pasti gini sih ujung-ujungnya adalah semua akan ada perubahan-perubahan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya gitu. Kayak sekarang gitu kan kita nonton TV udah nggak lagi nonton siaran TV dengan antena gitu kan. Mayoritas tontonan kita kan Betul. mayoritas konten streaming gitu kan. Itu sama aja Iya, dengan IP. video game rasanya pasti tinggal menunggu waktu sih. Suatu saat kita akan memainkan game yang memang udah di stream gitu. Tapi ke depannya kira-kira kayak gimana Mas? Kalau perkiraannya? Ya udah banyak kan sekarang kan dari banyak pelaku teknologi, Google Stadia, terus banyak lah layanan game streaming yang udah mencoba dari bahkan nggak di tahun ini ya, dari 3-4 tahun ke belakang juga udah mulai bikin berbagai inovasi gitu kan. Cuman ya infrastruktur internet sih kayaknya masih barrier-nya di situ sih. Kalau yang lama kali ya kalau di Indonesia. nggak cuma Indonesia sih, mungkin negara lain juga banyak yang nasibnya sama ya. Internet bagus kan masih terbatas di beberapa negara gitu. Betul. Dan spesifik Tapi Indonesia itu lama lah. Lama. banget Tapi di Indonesia. PlayStation 4 sendiri sebetulnya juga kalau kita lihat kan apa namanya, PlayStation 4 itu kan sudah support banget dengan yang model permainan game kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain kan begitu ya Mas Difta ya. Kalau nggak salah di PlayStation 4 kan seperti itu. Ya, betul. Tapi PlayStation 5 itu pasti kan dia juga sama. Ya. Tapi dia masih punya ini nggak keping Blu-ray nggak? Apa Kan gimana ada gitu dua untuk versi PlayStation dari 5 itu? PS5 kan, yang digital version sama yang Iya, ada disc Blu-ray-nya gitu kan. Iya betul. Selalu ada opsi sih. Banyak orang yang berpikir wah kayaknya yang digital menarik gitu karena lebih murah. Cuman yang jadi masalah baru adalah storage-nya terbatas. Storage-nya dari si PS5 ini di awal peluncurannya dia kan cuma 800 berapa giga gitu kan. Nggak sampai 1 tera deh. Dan dengan kapasitas game next gen graphic yang mungkin satu game kayak bisa 60 atau bahkan 80
giga gitu ya. Atau malah nanti bisa sampai 100 Ya giga betul. dengan update-update. Palingan kan berarti dia cuma bisa Mhm. muat 5-6 judul game aja gitu kan. Loh, Itu mungkin jadi masalah baru lagi gitu ya, tidak maksudnya punya slot Blu-ray gitu. tapi itu Iya, maksudnya itu dia main gamenya streaming gitu, kayak apa namanya, kayak enggak, streaming enggak? Dia download enggak. dulu atau gimana? Download dulu Terus, dan game itu kan sekarang enggak 100% udah final, hmm, misalnya ukurannya 80 giga gitu. iya, Seiring mhm. perkembangannya game ini dari hari ke hari, pasti ada update dan update-nya itu kadang-kadang nggak kecil gitu. Oh, jadi kita mendownload berarti kayak kita bermain melalui jalur Play Store dong kalau seperti itu. Iya, Kayak iya. kita main game mobile, kan kayak Nah, Mobile Legends, PUBG itu kan ya kita kan ada melalui jalur update Play terus itu Store kan. kita. Lama-lama storage handphone kita habis Ah, kan. Gara-gara update-update ini. habis. Iya, Update-nya update-nya kebanyakan kebanyakan. itu. Gitu. Kapasitasnya masih besar ya, Oh, kapasitas komputernya ya. Iya. iya. Kalau lihat yang di itu anak-anak pada ke mall tuh bikin yang apa rakitan komputer gede-gede banget itu ya. Kapasitasnya. Udah komputer tanpa merek bro dibikin. Iya, Tapi Mas, harganya itu juga kalau mahal ya. PS5 itu Hah? PS5 itu apakah juga memerlukan semacam Mbps yang gede gitu ya? Atau dia pasti harus hubung juga dong dengan router atau Iya dong. untuk jalur internet itu? Itu juga sama, PS5 juga Nah, seperti itu. kalau Hmm? iya pastinya ya untuk bisa kalau apalagi dia mau main online terus untuk download gamenya aja koneksi internetnya kan udah harus Mhm. ada nggak ada batas minimal sih, cuman kan dari ukuran ukuran gamenya udah ketahuan lah ya. Kalau kita pakai speed Iya, download benar. yang di bawah 10 Mbps sih udah nggak ada harapan ya. 10 Mbps aja udah sedih gitu. Udah pasti nggak Kecilan. bisa ya. Kita mau Lambat banget ya. iya Iya. mau ngarepin apa gitu. Iya, benar-benar. Heeh. Tapi Minimal sebetulnya berapa? 20 ya? 20. 20 lah, 20 20. Mbps. Heeh. Tapi Gue Mas, pakai IndiHome tuh 20 kecil. kecil. Tapi sebetulnya kalau Ya terus terus. kayak itu yang PS5 itu kan sebetulnya itu kan konsol ya. Sementara Betul. kebetulan ini Mas, saya itu paling suka itu nonton salah satu channel tuh namanya Techstorm. Sebut merek nih ya. Gak tahu, Mas Dita mungkin pernah nonton juga kali ya. Itu kayak Iya, iya, Techstorm iya. itu kan dia ada Heeh. satu program di dalam channel itu. Oke. Program itu dia bicara tentang game gitu. Tapi ketika saya tonton Heeh. dari program Techstorm itu justru game itu justru yang lebih banyak untuk dikompetisikan, bahkan sampai ada satu tim e-sport itu karantinanya itu udah ngalah-ngalahi atlet SEA Games gitu kalau saya lihat gitu Iya, kan. iya. Iya betul-betul Iya, iya, iya. dan Heeh. itu dia dalam satu karantina atlet kayak atlet gitu, Heeh. kemudian dia memainkan game dan ternyata mayoritas game-gamenya adalah game-game mobile gitu kan. Dan nanti Heeh, heeh. e-sport yang banyak dikembangkan di negara-negara berkembang kayak seperti Amerika, kemudian kalau Asia itu Heeh. seperti Cina sama Korea, itu memang kebanyakan mayoritas ya Hmm. game-game online yang ada di seluler gitu. Pertanyaannya adalah Benar, benar. PS5 ini punya harapan nggak nanti ke depan itu kira-kira seperti apa Mas? Kira-kira? Kalau wah beda sih. Itu kan kalau dari sisi kompetitif sama Hmm? sama apa namanya? Sama game yang bukan non kompetitif gitu ya. Mungkin Ya, bahkan multiplayer pun tidak gitu. Single player yang kekuatannya di cerita mm-mm. atau di apalah ya? Iya, Di grafis gitu. Itu kan iya, beda ya. iya. Nah, PS5 ini ngambil truk itu. Kalau untuk kompetisi mungkin nggak seluas yang di mobile atau di PC deh, gitu. Nah, tapi nanti harapan ke depan marketnya ada nggak tuh ya kayak PS5 gitu, marketplace-nya sendiri gitu. Ada sih, marketnya justru gini kan. Sekarang kan yang diambil dari membuat konsol kan sekarang tinggal 3 ya, tinggal PlayStation, Microsoft sama Xbox-nya sama Nintendo kan. Iya betul. Nah, masing-masing ini punya market yang kepisah-pisah lah. Kalau Iya mau benar. nyari media hiburan, misalnya suka streaming film dan lain-lain ya di luar gaming gitu, Iya. dengan satu perangkat ya mereka mungkin milihnya Xbox gitu. Mhm. Kalau mencari medium alternatif gitu ya untuk bisa Mhm. menikmati media hiburan interaktif gitu, Mhm. ya PlayStation gitu. Kenapa? Karena PlayStation mengimplementasikan teknologi PC
masa depan gitu ya, Hmm. yang udah lebih murah dan praktis. Nggak perlu ngerakit, satu, Iya, benar-benar. tinggal pasang gitu kan, dan Hmm. umurnya mungkin masih akan relevan sampai di 3-4 tahun tanpa perlu upgrade gitu. Oke. Masih kalau secara jualan sih pasti masih di situ gitu. Ada marketnya ya dia di sana itu. Ada, pasti ada. Heeh, Tapi gitu. sekarang ini justru kalau kita lihat ini fenomena PS5 ini kan menjadi trending topik tuh di Twitter itu juga kalau Benar. hashtag PS5 itu kayaknya anu banget dan semua orang lagi berlomba-lomba membuat foto dengan boxnya PS5. Saya tuh sampai bingung. Iya, Seingat saya itu kalau nggak salah produk masih tanggal berapa Mas launching itu katanya? masih tanggal belasan lah ya, 19 kalau nggak 19 salah. November kan. Iya. Tapi orang sudah beramai-ramai foto dengan boxnya doang, boxnya PS5. Berarti itu yang strategi pemasarannya ya. Iya, Strategi marketing komunikasinya di tuh sini. bagus gitu. Di sini yang saya bilang kan itu sebenarnya adalah keajaiban dari teknologi dan strategi marketing. Dalam artian mungkin di sini ketika sebuah hal makin banyak diperbincangkan orang, makin penasaran dong. Betul. Apa sih ini gitu kan. Dan itu benar-benar sih motor penggeraknya adalah media sosial yang evolusinya sedemikian hebat gitu. Itu kan sebenarnya foto-foto itu adalah foto-foto rekayasa dari filter Instagram yang dia membuat objeknya itu semirip mungkin sama foto dus aslinya dari PlayStation PS5. 5 gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Wah, jadi itu makin inilah, makin dari yang tadinya mau sekedar dari filternya aja udah ngajak orang, wah seru nih bisa manas-manasin saya belum PS5 nih. Terus dari itu terus nanti banyak dibuat belum lagi yang dibuat jadi bercanda-bercandaan gitu ya. Ukurannya gede, ukurannya super kecil gitu kan. Iya, benar. Hebat ya. Ada di mana gitu pinggir jalan tiba-tiba wah ada PlayStation di pinggir jalan sana gitu atau PlayStation kehujanan gitu kan itu udah perbincangan baru lagi. Jadi kan makin banyak perbincangan baru yang dibuat sama orang-orang sendiri gitu. Itu otomatis juga bagus ya Mas. Iklan gratis kan jadinya. Iya. Enggak, juga brandingnya bagus ya. Kira-kira kalau orang yang mau bakal punya gitu kayaknya wah itu keren banget gitu. Asli, pasti. Iya. Berarti itu fake, itu sebetulnya fake ya? Jadi dus-dus itu sebetulnya apakah itu fake atau gimana ya itu ya? Kalau itu semacam filter atau augmented reality sih jadinya sih dia. Ya kayak oke. Objek virtual gitu ya. Dan tujuannya kan ngebasing itu kan, ngebasing oke ini PS5 jadi bayangan mungkin kayak mungkin nanti bisa dipakai juga implementasinya kayak misalnya dengan rak yang segede gini gitu ya. Pas nggak sih buat ditaruh PS5? Apakah perlu ganti rak baru gitu kan? Kalau di toko-toko furniture udah pakai sistem kayak gitu kan? Iya, benar-benar. Kursi ini ditaruh di sini gitu. Jadi pakai augmented reality itu ya. Jadi supaya dia ini nanti kalau aku mau naruh PS5 di sini nih pas apa enggak nih kira-kira. Iya. Gitu. Hebat juga ya. Baru tahu. Gitu. Tapi PS5 sendiri itu support gak sih sebenarnya dengan kecerdasan buatan itu, Mas Dipta? Kecerdasan buatan dalam artian artificial intelligence AI itu misalkan apakah nanti PS5 itu juga mendukung kan sekarang kalau kita lihat dalam Fourth Industrial Revolution itu kan ada semacam AR augmented reality, virtual reality, Internet of Things. Apakah nanti dia akan mensupport juga ke situ itu? Wah ya pastinya ya. Secara PlayStation 4 itu bahkan nggak usah ke PS5 ya. Kalau ngomongin virtual reality, VR termurah untuk hiburan ini itu adanya di PlayStation. Karena untuk bisa dinikmati secara ini ya, secara harga dan fitur yang paling murah itu ada di PlayStation. Kalau di PC itu mahal pasti. Oh bisa iya mahal. 2-3 kali lipat lah. Iya. Itu. Tapi dia juga harus pakai Oculus juga atau dia sudah punya? Ya, kan ada PlayStation VR. Nah, PlayStation VR ini secara harga dia paling murah, hardware-nya dia cukup PlayStation. Jadi berarti mungkin di bawah 10 juta gitu, udah bisa menikmati teknologi VR yang imersif. Kalau di PC kan susah, nggak mungkin lah dengan harga segitu bisa. Iya. Gitu. Pasti crowded juga kalau PC itu. Iya.
dan tidak praktis gitu kan, harus rakit dulu, Iya belum tidak benar. kompatibel satu komponen dan komponen lain gitu kan. Benar Nah, benar benar. iya. Wah ini kayaknya berarti ke depan ini kita harus ngikuti tren yang kayak gitu ya berarti. Iya, pilihannya beradaptasi atau mati gitu kan. Bener bener bener. Iya karena sekarang kan kecepatan ya lebih diutamakan ya, bukan Pasti. quality belakangan gitu. Tapi aku mau tanya Kualitas. ya, Mas Dita, kalau celah industri yang sebenarnya kita bisa masuk buat Indonesia gitu, itu apa ya dalam gaming ini? Kalau untuk software-nya kan nggak mungkin lah ya, itu kan dari luar. Ini yang menarik nih Pak Yuri. Sebenarnya game-game Indonesia juga udah mulai banyak menarik perhatian untuk pasar internasional. Contohnya apa, Mas? Yang terbaru mungkin di awal 2020 itu ada game Coffee Talk. Dia gamenya berbasis cerita. Jadi kekuatannya dia bukan di grafis. Grafisnya tidak sefantastis game-game modern sekarang gitu ya, yang 3D dan segala macam, tapi kekuatannya di cerita. Gitu. Dan itu sampai pemasukan si developer itu kan Toge Production ya. Salah satu game dev lokal juga itu luar biasa gedenya. Dan kebanyakan pembelian memang bukan dari Indonesia, dari luar malahan. Itu udah satu ceruk. Terus kalau dari ranah lain, Indonesia kan terkenal dengan horor gitu ya. Iya. Ada developer dari Bandung, Digital Happiness. Dia bikin Dreadout, sekarang udah sampai Dreadout 2. Iya. Terus ada versi VR-nya juga, itu juga disambut sangat positif di internasional. Dan yang lainnya yang tidak kalah menarik adalah e-sport sih sebenarnya. Gitu. E-sport ini kan Indonesia menariknya adalah kita punya ya standar ya jumlah penduduk salah satu jumlah penduduk terbanyak di dunia gitu kan. Iya benar-benar. Dan konten ini sendiri jadi konten pengonsumsian konten yang berhubungan dengan video game itu pasti kecenderungannya akan sangat tinggi sih. Apa itu? Ya. Apalagi dengan akses seperti sekarang ya. Kalau dulu kan zaman media konvensional beli majalah game atau tabloid game gitu kan itu extra cost gitu ya. Ada ekstra uang yang harus dialokasikan buat mendapatkan informasi. Kalau sekarang kan enggak gitu, selama dia terkoneksi dengan internet banyak banget yang bisa didapatin gitu. Jadi Tapi ada industri ikutannya juga ya, yang berkembang juga gitu. Banyak industri turunan, industri lain yang ikut terkena imbasnya, tapi imbas positif ya di sini. Imbas positif. Ya, bagus juga. Tapi dengan adanya Dreadout itu kan sebetulnya juga menunjukkan ya bahwa Indonesia ini kan sudah ada progres ya sebetulnya dengan Dreadout itu. Tapi Dreadout sendiri itu sebenarnya memang betul-betul produk Indonesia atau ada semacam asli Indonesia ya, bukan merger ya gitu ya. Bukan. Indonesia itu. Karena yang yang mereview itu kan memang di Indonesia pasti ada. Tapi ternyata juga ada pemain dari pemain dari asing gitu ya, yang juga ikut mereview gitu. Justru itu sekarang udah pinter dia melihatnya, wah Indonesia penyerapan pasarnya nggak sebegitu banyak gitu. Iya benar. Dirancanglah buat gimana caranya supaya nge-grab pasar luar. Iya, betul. Contoh ya, ada developer ini dari developer yang sama dengan tadi yang saya bilang Coffee Talk itu. Dia bikin game fighting, lupa di tahun berapa ya, mungkin 2017 atau 2018. Ultra Space Battle Brawl namanya dia. Iya. Dan itu karakternya dia mencampurkan elemennya Indonesia banget. Dari nama sampai musiknya musik dangdut. Dan ada versi remix chiptunes yang kalau ingat dulu suaranya Super Mario Bros ya, yang itu kan ikonik banget ya, suara ya betul. Masih inget ya. Dangdutnya dari sebuah game berantem. Dari game berantem kayak gitu dibuat kayak gitu. Iya. Asik juga ya ternyata. Bukan grafis modern ya, tapi implementasi elemen Indonesia di situ udah luar biasa sih. Luar biasa banget, dan dirancangnya adalah sampai penamaan karakter gitu. Karakternya kan nama-nama Indonesia. Iya, tapi benar. yang orang luar tidak sulit untuk menyebutkan namanya. Oh iya. Dirancang kayak gitu.
Jadi orang-orang nggak kesusahan gitu ya. Benar. Sama dengan Readout gitu ya. Kalau Iya, karakter mungkin namanya Linda itu masih nama Indonesia gitu kan. iya masih Tapi nama kalau orang Indonesia. luar menyebutkan Linda masih oke gitu Masih kan. oke, iya benar. Nah, Tapi lucu aja itu di situ ada apa namanya penyebutan setan itu kan setan pocong gitu. Ada orang luar ngomongnya pokong gitu kan. Jadi gimana? Setan ini jenis beberapa Indonesia ya. Iya. Di luar negeri mana ada pocong. Ada Dracula. Aduh. Ya wis, Oke deh. mana? Kesian Oke, Mas sip. Dipta. Ya, Udah cukup oke. gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Mas Dipta Oke. untuk konten singkatnya pada hari ini dan memang Nah, kalau kita ambil kesimpulan nih sebetulnya game ini sudah menjadi bagian dari fenomena yang cukup melekat gitu ya di masyarakat kita dan Ya, dan tren tentang game ini ternyata juga hampir menyamai terkait dengan tren-tren industri yang ada sekarang gitu ya. Dan kepopulerannya sama kayak podcast ya Mas. Kepopuleran iya. podcast. walaupun podcast masih banyak inilah Hmm. butuh waktu untuk bisa Hmm. terserap sebegitu masifnya. Iya Kalau kita betul. ngambil metriknya kayak Mobile Legend tadi, Iya. masih jauh sih untuk bisa ke sana. Iya betul. Butuh Artinya waktu dan inilah iya. dan usaha kayak. Usaha. Iya. Dan di Indonesia pun sudah melahirkan banyak gamers gitu ya. Sudah melahirkan banyak gamers itu bahkan sudah bisa dikatakan hampir jutaan gitu ya. Ya. Sementara kalau kemarin katanya Mas Difta di Indonesia aja sudah ada kemarin podcast baru aja udah 750. Itu ya terdaftar di Cyberkreasi. Kalau yang nggak terdaftar Batch berapa 2. tuh? Jadi kalau total mungkin ada 2000 kali ya. 2000, iya bener. 2 bulan terakhir deh. 2 bulan terakhir ada 2000-an lah. 2000-an dan itu luar biasa itu. Oke, terima kasih Mas Pradipta dan juga terima kasih Pak Yuri dari Deliti Sama-sama. Komunikasi. Ya, Mas oke, Dora, Pak ya, ya mungkin itu saja untuk konten pada hari ini ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk selalu follow ya dan selalu mengikuti nih Sarang Kodok Podcast dan juga Deliti Komunikasi dan juga podcast apa Ready Ready. Get Set Go. Wah. Dan jangan lupa dengarkan Keren itu. ya lawas juga itu kan. Ready, get Iya, Get set. Set Ready, Go. Get Set Go. Go. Langsung ingat di kepala itu. Langsung ide kepala itu dan jangan lupa nanti dengarkan di Spotify, Google Podcast, Over Podcast dan Apple Podcast dan beberapa platform-platform yang lainnya. Oke. Mantap. Ya, terima kasih banyak Mas Dipta untuk waktunya dan terima kasih banyak Pak Yuri. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu dan membuat konten bersama. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.